Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan hikmah dari para ulama yang ke-34. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Ambari daripada Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji rahimahullahu ta'ala berkata, pada suatu ketika kami berjalan bersama-sama di lorong bandar Basrah, kota Basrah, menuju ke rumah setengah daripada ulama ahli hadis. Maka saya pun berjalan dengan cepat. Lalu ada di sana, di lorong itu, seorang lelaki yang bercakap percakapan yang tidak sopan. Ia mengatakan kepada kami, angkat kaki-kaki kamu daripada sayap-sayap malaikat sehingga kamu tidak mematahkannya. Ia berucap yang demikian itu dalam suasana mengijik-ngijik. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang berjalan menuju majelis ilmu agama ini, malaikat membuka sayapnya untuk dijalani oleh para penuntut ilmu itu. Nah, jadi kita misalnya mulai rumah berjalan hendak ke majelis ilmu. Nah, jalan yang kita jalani itu sebenarnya adalah sayap malaikat. Nah, malaikat membuka sayapnya di jalan, sehingga orang menuntut ilmu itu bukan berjalan di aspal lagi, tapi berjalan di sayap malaikat. Nah, itu Nabi yang mengatakan demikian. Karena malaikat itu saking menghormatinya, saking memuliakannya kepada orang yang menuntut ilmu, sampai jalan orang menuntut ilmu itu diurakkan malaikat sayapnya agar dijalani oleh para penuntut ilmu. Ada orang yang mau ulu-ulu, ada orang mau ulu-ulu, angkat kaki ikam itu kena patah halar malaikat, mau ulu-ulu tuh. Nah, maka orang yang mengata tadi jadi lekat di tempatnya dan tidak dapat bergerak ke tempat yang lain. Orang tadi jadi berikit, kada kau bergerak lagi di situ, sehingga keringlah kakinya dan terus jatuh di tempat itu. Ini akibat dari perkataan meulu-ulu itu. Nah, ke-35 dan juga telah meriwayatkan oleh Al-Ambari daripada Abu Daud As-Sijistani. Beliau berkata, ada di kalangan murid-murid yang mengaji ilmu hadis seorang lelaki yang jahat. Murid orang yang menuntut ilmu nih, ada yang jahat perkataannya,
seketika ia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena riba dengan apa yang dilakukannya. Lalu lelaki tadi memasang paku, memasang paku pada kedua tapak kasutnya. Maka orang mengaji nih, orang menuntut ilmu, memasang paku di telapak sandal. Dan ia berkata, aku mau memijak sayap-sayap malaikat. Maka secara tiba-tiba orang ini menjadi buruk kakinya. Dan menurut apa yang diceritakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, pada kisah yang sama tetapi dengan tambahan, dan menjadi mati kedua kakinya dan juga tangannya dan seluruh anggotanya. Dan dalam riwayat lain disebutkan maka bercerai-cerai anggotanya. Nah, ini dua kejadian yang berbeda namun kasusnya mirip. Kasus yang pertama tadi orang yang kada menuntut ilmu, mahulu-hulut orang menuntut ilmu. Apa jarinya tadi? Laki-laki yang jahat itu angkat batis tuh. Kasihan malaikat dijalani sayapnya. Ada yang kedua ini orang menuntut ilmu, mengulu-ulu, hendak melukai, merabit sayap malaikat, sandal dipasangi paku. Nah, jadi maksudnya kedua kisah ini adalah bahwa jangan hendak mengulu-ulu sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Jangan mengulu-ulu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan meremehkan sesuatu yang dihormati oleh Allah. Kan malaikat itu makhluk kiram, makhluk mulia. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan diciptakan oleh Allah tidak untuk berbuat dosa. Nah, kalau kita meremehkan malaikat, maka itu meremehkan Allah, karena Allah memuliakan malaikat. Ada yang mengatakan hadis bahwa kalau kita makan bawang itu, makan bawang mentah atau makan jaring, nah baunya kada nyaman, maka malaikat pun akan jauh dari kita. Malaikat itu ketujuh yang harum-harum. Nah, kalau kita berharum-harum, malaikat parak, malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu parak, karena suka lawan harum-harum. Kalau ada orang makan jaring, kurang makan jaring dulu nah, nyaman kayaknya malaikat berjauhan lawan aku. Nah, kan mau ulu-ulu nih tuh. Nah, ucapan-ucapan itu ucapan nang maulu-ulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi contohnya, hati-hati berjalan. Kalau pernah terjajak sayap malaikat, nah kan maulu-ulu itu. Padahal orang menuntut ilmu itu daripada disayanginya oleh Allah, daripada dihormatinya oleh Allah, Allah suruh malaikat menghamparkan sayap di jalan yang akan dijalani oleh orang yang menuntut ilmu. Lihatlah jin orang-orang pembesar itu datang
Orang-orang pembesar itu datang misalnya menuju tempat yang dituju, itu dihamparkan karpet. Nah, biasa kan tuh ini memuliakan yang datang nih, biasa dihampar karpet hijau atau karpet merah. Nah, di situ tempat datangnya tamu kehormatan nih. Nah, malaikat itu daripada menghormatinya orang yang menuntut ilmu, jalannya mulai tempat sampai ke tempat majelis ilmu itu dihamparkan sayap malaikat. Memang kita kadang melihat, karena lain alamnya alam kita dengan alam malaikat itu kita kadang melihat. Yang melihat itu malaikat-malaikat, hewan-hewan bisa melihat. Tapi kalau manusia dan jin itu kadang melihat yang demikian itu. Ke-36 dan berkata Imam Abu Abdillah bin At-Taimi rahimahullah ta'ala, adalah sebahagian ahli bid'ah yang mengijik sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ini hadis Nabi. Artinya, ujar Nabi, apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya, kita bangun guring, maka jangan ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia membasuhnya. Misal kita bangun guring, maka tangan ini jangan langsung dimasukkan ke dalam gayung yang berisi banyu, jangan dimasukkan, sehingga basuh dulu. Nah, di luar bejana. Sudah kita yakinkan tangan ini bersih, hanya masukkan tangan ke dalam bejana tadi. Karena ia tidak tahu di manakah letak tangannya di waktu malam. Nah, waktu kita tidur, waktu kita guring, kita kada tahu kemana tangan kita nih bejapai. Bisa bejapai najis, bisa bejapai bisul ada di awak, bisa bejapai jerawat, bisa memicik apa di awak. Nah, kada tahu tangan nih. Bisa ada merapak nyamuk tangan kita, kada tahu. Jadi kalau kita bangun guling langsung masuk ke dalam gayung, tangan dikhawatirkan tangan ini ada najis. Nah, jadi jar Nabi, basuh dahulu tangan tuh di luar. Karena hanya masukkan ke dalam gayung itu. Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu itu bermalam, ujar Nabi. Kita kada tahu waktu guring di mana tangan kita guringnya malamnya. Lalu ahli bid'ah tadi berkata sambil mengijik maulu-ulu, saya tahu di mana tangan saya bermalam, ya itulah di atas hamparannya, ujarnya. Maka apabila ia bangun pada hari yang berikutnya, tiba-tiba ia mendapati tangannya telah dimasukkan ke dalam lubang duburnya sehingga sampai ke hastanya. Kada sadarnya. Ada orang nama Allah nih, begitu bangun guring langsung masukkan banyu ke dalam wadah. Jar nang kawan jangan, jar Nabi basuh dulu karena tangan ikam tuh kada tahu di mana guringnya. Jarnya aku tahu tangan kuning guring di hamparan juga. Nah, ulu-ulu sekali esok hari bangun guring tangan masuk ke dalam dubur sampai sehasta. Karena maulu-ulu hadis Nabi. Berkata Al-Imam Abu Abdillah At-Taimi rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah seseorang itu menjaga diri daripada menghina akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang tauqifi, yang dari Allah, yang dari Rasul, itu tauqif.
Cobalah engkau lihat betapa kedua orang telah kita sebutkan tadi menerima qadah, balasan dari ucapan atau perbuatan mereka itu. Jadi apabila kita maulu-ulu, maijik, meremehkan apa yang diucapkan Nabi, apa yang difirmankan Allah, kita maulu-ulu, nah kita akan mendapat sanksi hukuman. Bisa hukuman itu hukuman zahir, macam tadi contohnya. Yang lebih berat itu adalah hukuman batin. Itu lebih berat. Karena orang yang dapat hukuman zahir ini, dia sadar, bisa bertobat, bisa menyesal. Kalau orang dapat hukuman batin, kada terasa hukumannya. Tapi kini begitu di akhirat hanyar merasa. Kayak apa contoh hukuman batin itu? Contohnya macam ditariknya berkah iman, ditariknya berkah Islam, ditariknya berkah ilmu, sehingga makin hari makin malas beribadah, makin hari makin malas menuntut ilmu, makin hari makin kada paham dengan ilmu, makin hari makin susah menghafal ilmu. Nah, ini hukuman batin yang diberikan Allah. Baik dengan ucapan kita meremehkan itu atau dengan perbuatan sama aja. Nah, tadi kan lawan perkataan nih, contoh-contoh nih. Atau dengan perbuatan. Nah, contohnya dengan perbuatan kayak apa? Nah, misalnya macam Al-Quran, itu kitab yang dimuliakan Allah. Lalu dengan Al-Quran orang ini meremehkan. Misal membawa Al-Quran kayak membawa kantungan plastik. Nah, bawa di tangan. Sama kalau ada bedanya membawa Quran, membawa iwa karing di tangan. Kan sekada-kadanya membawa Quran itu, nah kayak ini di atas, atau kalau lebih baik lagi nangka ini membawa Quran itu. Jangan kayak membawa kantungan. Nah, itu meremehkan Quran dengan perbuatannya. Kalau ini di zaman dahulu orang macam itu bisa langsung dihukum Allah dengan mati tangannya. Nah, itu hukuman zahir. Nah, sekarang hukumannya lebih berat lagi, Allah beri kehilangan berkah tangan. Tangannya masih bisa bergerak, masih normal, tapi kehilangan berkah tangan. Apa hilang berkah tangan itu? Tangan sulit berbuat kebaikan, suka hendak berbuat kemaksiatan. Nah, ini orang kehilangan berkah tangan. Ini lebih parah lagi daripada yang mati tangannya. Nah, orang tadi begitu misalnya Al-Quran sembarangan, tangannya mati, sampai ini insaf, sampai ini tobat, sampai ini menyesal. Nah, kalau hukuman batin itu kada terasa. Kenapa dulu tanganku ini ketujuh menulis Al-Quran, ketujuh menulis ilmu. Sekarang tangannya ada sedikit menulis, katur sudah. Satu tengah lembar menulis, keram tangan. Nah, barangkali ini orang kehilangan berkah tangan. Nah, akibat apa? Dicari, bisa-bisa akibatnya tangan ini berbuat hal-hal yang meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab sama aja, kitab syara, kitab nahu, nah itu sama aja, dalamnya banyak Al-Quran isinya. Kitab-kitab fikih, dalamnya banyak hadis, banyak nabi. Nah, kada kawa disamakan lawan surat kabar, kada kawa disamakan lawan majalah, kada kawa.
Ini dalamnya ini kalam Allah, dalamnya kalam Rasulullah, dalamnya tulisan-tulisan para aulia Allah. Kalau kau dirimihkan, Allah marah kalau hal-hal yang dimuliakan itu kita remehkan. Nah, kalau kita belajar agama, menyusun kitab aja ada susunannya. Kalau belajar ta'lim muta'allim misalnya, ada susunannya, ada aturannya. Kada sembarang susun kitab itu. Ini misal lemari, nah itu kada sembarang susun. Kalau kita hendak dapat berkahnya, mana Al-Quran itu hendak paling atas, raknya rak atas. Habis Quran apa? Tafsir Quran. Nah, tafsir Quran giliran rak nomor 2. Apalagi hanya hadis di rak yang nomor 3. Apalagi tauhid di rak nomor ini. Nah, itu ada aturan, ada sembarang susun. Kalau kita hendak dapat berkah ilmu, hendak dapat berkah ilmu. Dan makna hadis tadi mengikuti Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya rahimahumullah ta'ala, bahwasanya orang yang tidur itu biasanya tangannya akan bermain-main dengan badannya. Orang guring tangan bisa begaru kepala lah, akan guring tangan bisa begaru batis lah. Dan boleh jadi tangannya terletak di atas tempat najis, sama ada darah, jerawat, atau kutu, atau tempat istinja dan seumpamanya. Nah, oleh karena itu jar Nabi tadi kan kada tahu waktu guring di mana tangan ikam tu bemalam. Nah, jangan hendak langsung dicalap ke dalam banyu. Nah, artinya bersihi dahulu di luar. Kecuali banyunya banyu nong banyak. Itu ada apa-apa, macam mandi ke sungai misalnya, langsung ke sungai dicap, ada apa-apa, itu lain kisahnya. Ini banyu yang sedikit yang digayung tuh. Ke-37 dan di antara cerita yang serupa dengan cerita yang telah lalu ialah suatu cerita yang telah masyhur dan telah diceritakan oleh generasi kepada generasi berikutnya, dan cerita ini telah sabit di sisi para qadhi, yaitu cerita seorang lelaki di negeri Busra pada tahun 665 Hijrah. Lelaki ini adalah seorang yang jahat i'tiqadnya pada para ulama. Jahat i'tikadnya pada para ulama. Jauh lawan menghormati lawan ulama, bahkan bersangka buruk lawan ulama. Laki-laki ini. Sedangkan anaknya adalah seorang yang sangat menghormati mereka. Nang anak ini orang yang sangat hormat kepada ulama. Abahnya ini yang kada tahu di ulama. Pada suatu hari anaknya balik ke rumah setelah mengunjungi seorang ulama yang saleh dan membawa balik bersama dengannya sepotong kayu miswak. Si anak ini habis berilang ke rumah ulama, bulik diberi si ulama itu kayu siwak. Kemudian ayahnya bertanya sambil mengijik, biar nang abah begitu datang ke rumah anak, apa yang telah diberikan kepadamu oleh Tuan Syekh itu? Kamu tadi bilang ke sana kalau nang apa diberi sidin? Lalu anaknya menjawab, sebilah kayu miswak. Nipang kayu siwaknya. Lalu si ayah tadi mengambil kayu siwak itu daripada anaknya dan memasukkannya ke dalam lubang duburnya.
sebagai suatu penghinaan. Siwak nang berian guru tuh diambil abah dimasukkan ke dalam dubur, nah, menghinakan. Kemudian kayu siwak itu lekat ke dalam duburnya, berikit sekalinya, nah, untuk beberapa masa. Sehingga apabila kayu siwak itu dapat dicabut, kalau dicabut kayu siwak tadi akhirnya, maka terkeluar bersamanya siwak tadi seekor anak anjing yang hampir serupa dengan seekor ikan. Lalu si ayah tadi membunuh anak anjing tersebut, dan pada waktu yang sama si ayah itu telah meninggal dunia. Dan dalam satu riwayat ia meninggal dunia setelah 2 hari dari kejadian ini. Ini orang nang kualat, artinya mengijik dengan ulama. Jauh lawan menghormati, ini mengijik. Nah, ini contoh orang yang dihukum oleh Allah dengan hukuman yang zahir. Dan ini kada banyak. Cuma yang paling banyak hukuman dengan para ulama itu hukuman batin. Yang banyak. Hukuman batin. Banyak orang-orang itu kehilangan ilmunya. Banyak orang-orang itu kehilangan gairah ibadahnya apabila orang itu menghinakan ulama, menghinakan baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan, baik dengan tindakan atau dengan apapun. Nah, ulama ini dihina, kada dihormati, ulama itu kada sarik, bila sarik kada ulama ngaranna. Karena mereka mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu dimarahi, dipadahkan Rasul itu gila, dipadahkan tukang sihir. Rasulullah kada marah. Nah, apabila ulama ini pewaris Nabi, ya macam Rasulullah. Nah, ada orang yang kada menghargai, ada orang yang meremehkan, ada orang yang meremehkan. Ulama itu kada marah, kada sakit hati. Tetapi yang marah siapa? Yang marah itu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang marah. Rasulullah marah kalau ulama itu kada dihormati. Allah pun marah kalau ulama itu dihinakan. Ulamanya kada mau marah apa? Karena mereka mewaris Nabi. Nah, apa akibatnya orang yang meremehkan ulama ini? Akibat yang paling berat itu adalah matinya kada Islam. Itu paling berat. Dahulu misalnya nih mengaji di kampung, lawan guru, mengaji parukunan, lawan guru di kampung, guru orang saleh di kampung, orang baik, mengaji parukunan, mengaji tauhid, mengaji apa. Sekarang patuh lawan guru besar. Nah, guru yang di kampung tuh kan udah dihirani lagi. Mengaji ampe lawan guru di kampung tadi mahirane kada lagi. Ini orang kena katulahan mengatakannya. Kada boleh itu. Kada boleh itu. Nah, ini orang pasti kena dibuktikan oleh Allah. Kan banyak kah itu. Di kampung tuh mengaji parukunan, lawan sidin belajar tajwid, lawan sidin belajar ini, lawan sidin. Betamuan sekarang guru nang hebat, guru nang besar betamuan ampih mengaji lawan guru kampung tadi dihirani aja kada lagi, dihilangi aja kada lagi sidin di kampung itu.
Kan dapat guru yang besar nih sekarang nih. Yang keluaran luar negeri dapatnya. Nah ini orang pasti ketulahan. Itu sudah dijamin oleh sunnah Nabi mengatakan demikian. Orang yang menghinakan ulama, orang yang merim ulama itu akan mendapat suatu hukuman dari Allah. Jadi kada akan bermanfaat ilmunya yang dikaji lawan guru nang besar itu kalau ada manfaatnya. Bahkan tambah hatinya akan cinta kepada dunia, hatinya akan tambah cinta kepada kekayaan, kada akan membawa kebaikan kepada dirinya. Itu liatakan aja, buktiakan aja. Karena ini Al-Quran, ini Sunnah, ini kata-kata aulia kada akan luput. Ada orang dahulu di Mekah. Orang kita Kalimantan ini mengaji lawan guru besar di Makkah ngaran Sidin Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, jadi si orang ini mengaji, dinasihati oleh Sidin. Nah, jadi Sidin itu kalau hendak mengaji lawan aku, jangan lagi ke ini. Itu aja, sebuting aja kayak ini jangan lagi. Kalian mengaji lawan aku. Sekalinya si orang ini kada maasi, tatap menggawi itu. Nah, si Said Amin tahu bu ini orang kada maasi dan Sidin kada marah. Lapang sehari kada tatapnya. Lalu orang tadi boleh ke Banjar, ke Kalimantan Selatan ini boleh. Nah, sampai boleh ke sini ilmunya kada bermanfaat. Yang dikaji 20 tahun di Makkah itu orang kada dengar mengajinya di sini. Hafalan orang tuh makin hilang. Sampai begitu tuha, Fatihah aja kada hafal lagi. Fatihah kada ingat lagi. Nah, ini bersambahyang nambah Quran maka Fatihah kada hafal lagi. Nah, ini contoh orang yang mendapat hukuman batin karena merimihkan ulama itu. Tapi bila ulama nang sarik dengan dirimihkan itu kada mangatuluhani. Ulama itu mesti kita kada menghormati sarik Sidin itu kada apa-apa, ulamanya kada memberi bakas itu. Tapi kalau ulama nang disakiti, nang diapai, diam, senyum, nah ini yang membahayakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada segala balanya. Jadi orang macam tadi tuh karena bala itu akibat merimihkan hal-hal yang kada perlu sebenarnya, ucapan-ucapan yang kada perlu diucapkan. Jangan membiasakan diri mengucapkan kata-kata nang mudarat. Bungulnya jadi ikam jadi bungul itu. Ikam tuh madahkan orang bungulnya ikam seorang nang berdahulu bungul pada orang itu. Nyatakan ya. Bangsat ini binatang ini misal ucapan ikam berdahulu jadi bangsat kina sebelum inya kada tentu lagi jadi bangsat jadi bungul, ikam berdahulu jadi bungul. Ucapan-ucapan itu kada kawa dirimihkan, ucapan itu kada hilang. Kita mengucapkan bungul hilanglah ucapan itu kada terusnya naik ucapan itu kada hilang sampai kita temui kena ucapan itu di akhirat ada ucapan itu rekamannya. Jadi kata-kata yang kada kakaruan, kata-kata yang kada ada manfaatnya itu kembali mudarat lawan yang mengucapkannya. Kembali mudarat lawan yang mengucapnya. Dan semoga ia memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita dapat mensucikan artinya menghormati, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membesarkan syiar Islam agama.
Ke-38 telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Ambari rahimahullahu ta'ala daripada Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, alamatu maqtillah azza wa jalla lil abdi ayyarahu mustaghilan bima la ya'ni. Artinya adalah menjadi tanda atas kemarahan Allah terhadap seseorang hamba bahwa ia suka membuang masa dengan melakukan barang yang tidak berfaedah. Artinya pemahamannya, bila Allah itu kada katuju lawan seseorang, maka seseorang itu akan suka berbuat yang kada bermanfaat. Sebaliknya pemahamannya, orang-orang yang suka berbuat hal-hal yang kada bermanfaat itu tanda bahwa orang ini dimarahi oleh Allah. Katuju berbuat yang kada bermanfaat. Kalau Allah itu sayang kepada hambanya, maka hambanya ini akan selalu berbuat yang positif, berbuat kebaikan, berbuat yang memberikan manfaat kepada dirinya atau kepada orang lain. Orang ketujuh menganggur, berbuat yang kada ada manfaat, lawan diri kada bermanfaat, apalagi lawan orang kada ada manfaatnya. Nah, ini tanda orang ini dijauhkan dari Allah. Alamatu maqtillah azza wa jal lil abdi ayyalahu mustaghilan bima la ya'ni. Tanda kemurkaan Allah bagi si hamba, hamba lihat bahwa melihat dia bekerja dengan yang tidak ada manfaat baginya. Ke-39 begitu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.